Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nima Khairi. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, kelas karyawan dengan nomor NIM 22105540011. Di sini saya ingin membahas mengenai apa itu sistem politik dan sistem komunikasi. Mengenai sistem itu sendiri, sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur komponen variabel yang terorganisir, saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain dan saling terpadu. Mengenai politik itu sendiri, politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap warga masyarakat. Dalam melakukan pengaturan tersebut, tentunya kita memerlukan kewenangan dan kekuasaan. Tanpa adanya wewenang atas kekuasaan tersebut, maka pengaturan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilaksanakan. Seperti yang disebutkan oleh studi Howard dan Maurice Kogan yang menyatakan bahwa politik dapat disimpulkan sebagai kegiatan atau kajian yang mencakup perjuangan dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, serta pengaturan dalam melalui kekuasaan. Robert Lake membedakan kekuasaan dalam 4 konsep lainnya, yaitu yang pertama dominating power, epistemic power, conservative power, dan developmental power. Yang pertama mari kita bahas tentang dominating power. Apa itu dominating power? Dominating power yaitu kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan yang dominan untuk memberikan perintah, memerintah, atau mengendalikan pengaruhnya pada suatu situasi tertentu. Dan yang kedua yaitu epistemic power. Epistemic power yaitu kekuasaan yang didasarkan pada pengetahuan, kemampuan yang mencakup seluruh dasar dalam mengambil tindakan, termasuk seluruh tindakan yang dilakukan dan mengetahui semua akibatnya, serta tahu cara bagaimana mengatasi atau keluar dari semua akibat dari tindakan yang dilakukan. Dan yang ketiga yaitu conservative power. Conservative power yaitu kekuasaan yang dikelola secara bersama-sama sebagaimana dikemukakan oleh Hannah, yaitu kekuasaan bertalian dengan kemampuan manusia yang tidak hanya kemampuan untuk bertindak, akan tetapi tindakan yang dilakukan secara bersama. Dan yang terakhir yaitu developmental power, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan pengembangan, kemampuan untuk menggunakan dan mengembangkan kapasitas-kapasitas seperti pemahaman yang rasional, pertimbangan moral dan tindakan, kreasi estetik dan kontemplasi, aktivitas emosional tentang persahabatan dan cinta, pengalaman religius, ketakjuban atau keingintahuan, kapasitas mengontrol aktivitas fisik, mental, dan estetika. Kesimpulan dari Robert Lake yaitu masing-masing konsep kekuasaan ini merupakan prasyarat bagi konsep yang lain. Kekuasaan memerlukan kekuatan pengaruh, dilakukan dengan pengetahuan dan kerjasama, dan dengan mengembangkan kapasitas kemanusiaan yang dimiliki. Oleh karenanya, dominasi harus dilakukan secara bijaksana. Dalam pengaturan kehidupan politik, diperlukan adanya suatu sistem yang mengatur bagaimana mekanisme kekuasaan itu dapat dilakukan. Jadi, apa itu sistem politik? Sistem politik merupakan sistem interaksi dalam masyarakat yang melibatkan pengawasan, pengaruh kekuasaan, aturan-aturan atau kewenangan untuk tercapainya fungsi integrasi dan adaptasi dalam masyarakat, lembaga atau institusi pembentuk sistem politik tersebut. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dalam kehidupan politik, setiap entitas suku bangsa pada dasarnya memiliki sistemnya tersendiri. Namun sejak mengikatkan diri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka secara politis setiap entitas yang ada haruslah mengikuti sistem yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mengenai apa itu sistem komunikasi? Sistem komunikasi merupakan subsistem dari sistem kemasyarakatan. Sistem komunikasi Indonesia juga merupakan kenyataan sosial yang berakar pada sistem sosial yang merujuk pada nilai-nilai budaya dalam sistem budaya yang ada di Indonesia. Mengambil konsepsi sistem tindakan third person, jelas bahwa semua sistem tindakan bermuara pada sistem budayanya, yang karena tertinggi dalam sistem tindakan adalah pada sistem budaya, yang kemudian mewarnai sistem sosial, sistem kepribadian, dan organisme perilaku. Jadi kesimpulan dari komunikasi yaitu komunikasi merupakan aspek paling penting dalam kebudayaan, apalagi kalau istilah kebudayaan diartikan sebagai seluruh pencapaian dari kegiatan manusia atau yang ditambahkan manusia kepada alam, dan meliputi aspek penghidupan dan semua cara mengerti. Dalam hal ini, komunikasi merupakan komponen pokok dalam semua bidang kehidupan. Dengan demikian, di setiap kebudayaan,
media komunikasi merupakan artefak budaya yang melahirkan budaya atau yang menjadi sarana bagi lahirnya budaya baru. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.